Halo, selamat malam, assalamualaikum. Kita kembali akan ngadain road trip. Ini sebenarnya kita akan lihat lagi event final lanjutannya kemarin waktu ada kejuaraan rally sana. Kita akan ke ujung Thailand. Jadi rally di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Jadi malam ini gua akan berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Habis itu langsung akan ke Perlis dengan perjalanan darat sekitar 6 jam. Oke, ikutin terus ya. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Gua baru aja sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran, kok datang lagi nih ke Malaysia buat ke acara rally itu, sebenarnya ya gue di sini jatuhnya bekerja sih. Jadi alhamdulillah masih dikasih rezeki untuk bekerja sekaligus bisa sembari jalan-jalan dan bikin video lagi. Ini udah jam 12 malam dan gue akan langsung berangkat ke kota Perlis dan menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Oke? Alhamdulillah sampai juga di Perlis. Ini ada di ujung Malaysia, udah perbatasan antara Malaysia dengan Thailand. Jadi cuma beberapa menit dari sini kita udah bisa pindah negara ke Thailand. Yang pasti pagi ini masih santai, belum terlalu banyak kegiatan, dan aktifnya kegiatan baru akan dimulai hari Sabtu pagi. Rusak. Kita akan bawa mobilnya ke tempat penginapan. Sampai di tempat penginapan, kita nginepnya di homestay, rumah jadi modelnya. Nice ya rumahnya jadi. Oke, cantik bro. Kalau udah di daerah di pinggir perbatasan gini nyari hotel udah susah, jadi kebanyakan di sini modelannya ya homestay seperti ini. Kita bisa akan daftar ulang, terus ada Skrut, dan kita hari ini jalan-jalan dulu. Ada apa ya di sekitar. Ini makan pertama kita di perbatasan Malaysia Thailand. Hanif makan apa nih? Ayam tadas token. Ayam apa? Ayam pulut. Ayam Ya, pulut. tradisi di sini. Kalau gua makannya tom yum. Nah, sebenarnya tadinya bingung mau tom yum yang ayam apa udang. Akhirnya coba yang campur dulu. Kalau Jakarta sih nggak dapet. Ini cuma 30.000 di Jakarta. 2 kali lipat lebih. Aku yang sotong. Selamat makan. Ngomong-ngomong es teh manis, yang paling enak tuh sebenarnya menurut gua yang esnya penuh dan kecil-kecil gini. Dinginnya pol. Udah Jumat sore, kita kembali ke hotel tempat buat pendaftaran ulang dan scrutineering. Ini gue udah ada di lobbynya. Indonesia bilang geng kunyit ini katanya sensor ya. Bosen sebenarnya liatin pendaftaran gitu-gitu juga, mau di mana aja prosedurnya sama aja. Jadi gue mendingan keluar lagi lihat Skrut udah mulai, dan yang pertama lagi Skrut Subaru GC8. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kelengkapan penting, harus ada strap. Harus bawa strap. Jadi kalau di dalam trek nyangkut, kita
kita bisa cantolin ke mobil lain buat ditolong keluar pemadam kebakaran pastinya juga. Ini barang-barang wajib semua tuh, ada strap lagi di sana, segitiga pengaman, 4 naruh helm. Ya udah sempet gue jelasin sebelumnya, ban serep udah pasti mesti dibawa. Kalau kejadian apa dalam trek bisa kita ganti ban sendiri. Jadi jangan lupa dongkraknya, toolkitnya semua juga dibawa. Udah dongkrak. Lucu udah bawa ban serep nggak bawa dongkrak. Nah berhubung gua mental gratisan, ada minum yang nggak harus bayar. Jadi kayaknya kalau nggak nyoba rugi. Coba dulu. Berantakan ya. Enak karena gratis. Sekarang lagi pasang stiker dulu. Biasanya kalau di event lagi bagian sesi masang stiker, gue suka di stopin buat minta bantuan. Nasib lah, nggak nasib juga sih sebenarnya. Berhubung pada tahunnya gue yang biasa masangin stiker, jadi ya udah suka diminta bantuan. Tapi nggak apa-apa lah, biar enak ngeliat mobil-mobil balapnya stikernya ketempelnya bener. Kalau stikernya rapi kan juga body foto juga asik. Walaupun masih hari Jumat dan kita belum ngeliat tracknya kayak gimana, tapi sebenarnya yang paling gue tertarik dari yang putaran final nih soalnya tempatnya baru, jadi gue belum pernah situ. Bukan di tempat yang kemarin yang di Perak lagi, tapi di provinsi lain lagi, di Perlis. Yang menarik menurut gue adalah ini adanya di ujung Malaysia, berbatasan langsung dengan Thailand. Kayak gue juga penasaran sih, pengen lihat. Tadi kan belum sempat lihat tracknya, emang baru besok pagi sekalian survei, insya Allah bisa ngeliat juga. Dan kalau tadi ya gue cuma baru udah ngeliat ke perbatasannya kan, tapi belum lihat tracknya sih. Jadi besok kita akan lihat modelan tracknya. Akhirnya makan malam juga, kita baru sampai di tempat restoran seafood. Sebenarnya sih sama si restoran makanan Thailand juga, Thailand Muslim. Ini nggak cuma di daerah sini, sebenarnya di seluruh Malaysia juga ada. Ciri khasnya dia pakai neon warna-warni, dikasih neon-neon, udah kayak lightsaber. Dulu zaman gua kuliah juga kalau tengah malam nyari makanannya kayak gini juga sih. Emang di mana-mana ada, murah dan enak. Bos. Udah datang semua makanannya. Ada kakap, ada ayam tumis pedes, ada kailan, ada daging, tom yum pasti. Nah, saya pakai tangan aja ya. Makan pakai tangan. Selamat makan boy. Mantap. Dia ada. Assalamualaikum, sudah pagi hari Sabtu. Gua dan Cakoy di sebelah. Kita akan ke service area. Sementara peserta lagi pada survei, dan emang itu khusus buat peserta yang masuk ke dalam track. Jadi kita berdua akan langsung standby di service area dan nunggu mereka selesai lagi. Oke? Oke, kita udah sampai di service park, di parkiran ruko di sebelah kampus Universitas Malaysia Perlis. Kita dalam beberapa jam lagi udah akan siap untuk flag off. Untuk pedoknya semuanya sebaris dari ujung situ sampai ujung sana. Panas banget. Nah, jadi ini jadwalnya sebenarnya sama aja kayak putaran-putaran sebelumnya. Semua putaran di Malaysia Rally Championship tuh nggak ada perbedaannya. Jadi gue ingat dari bekas yang waktu kemarin di Perak, nanti jam 2:30 mulai flag off lagi, dan setelah itu udah mulai leg pertama, dan hari ini satu leg aja, jadi akan ada 3 SS sebelum dilanjut lagi besok dari sini. Silo banget sampai sipit gue. Oke, gue akan jelasin tentang service book. Jadi ini adalah salah satu buku yang dikasih di event ini. Apa aja isinya? Jadi selain informasi tentang hal-hal penting,
polisi, rumah sakit, segala macem. Terus jadwalnya jam berapa apa, jam berapa apa. Ini panitianya. Ini namanya itinerary, ini kurang lebih jadwal. Dan semua jadwal ini kita dikasih panduan waktunya. Kurang lebih target waktunya menuju ke yang berikutnya berapa lama. Terus total waktu yang sudah kita tempuh. Ada keterangan tentang SS-nya nih. Leg 1 ada 3 SS, leg 2 ada 6 SS. Panjangnya berapa. Terus ini adalah yang orang suka sebut tulip. Jadi di tulip ini adalah panduan dari simple ya, dari mulai kita start keluar dari service park ini menuju ke SS. Kita jalannya harus ke arah mana, dikasih keterangan. Terus habis itu ketemu persimpangan, kita harus belok kemana, semua dikasih keterangan. Ada jaraknya juga menuju ke yang berikutnya berapa. Oke, semuanya lengkap sini sampai kita menuju ke SS. Kalau udah di dalam SS nanti, itu yang kita baca adalah face note yang dibikin antara co-driver dengan driver. Oke, ini sorry gambarnya fotokopian jadi kurang jelas, tapi ini kurang lebih ngasih tauin SS-nya. SS-nya semuanya ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu sih. Kita makannya kalau kemarin kan di Thailand, sekarang baru makanan khas. Nggak tahu khas Malaysia apa khas daerah Perlis. Ini dia. Jadi dibungkus. Makasih bro. Bungkus dalamnya itu nasi kuning, tapi lucu dipisah nih. Jadi tempatnya sendiri, nasi kuningnya ada plastik lagi, terus terpisah ada bawang goreng. Pas dibuka dalamnya nasi kuning dan ada ayamnya. Berhubung gua nggak suka bawang goreng jadi baba ya, tutup ya. Terus tadi dapat ada sambal. Minum kayak biasa, no ice alias es teh manis. Ready bro? Ya, so I hope JJ bikin untuk saya untuk tahun depan punya apa? Helm. Oke. Nice ya. Mau bikin yang lagi cantik ya? Hah? Masih ya? Bikin lagi cantik? Maybe next year kuning, merah sama apa ya? Wah. Boleh. Lain sedikit. Nanti kita cari warna yang cantik ya? Ya, Oke. ya. Lexus, kue kesukaan saya. Wow, makanan kesukaan saya. Undi. Beberapa jam menuju flag off, lalu lanjut SS1. Hanif tadi habis setel posisi duduk, di atasnya masih mentok sedikit sama ini. Ini namanya roll bar padding ya orang sebutnya. Jadi busa buat dipasang di roll bar supaya nggak kepentok. Ya maksudnya kepentok, kalau ini kan lebih bahaya keras kepentoknya. Kalau ada ini lebih empuk. Fotografer ninja. Belum ya. Ini ada replikanya tim Rally Proton Artri. Dulu sempat Proton itu dia timnya mau ikut WRC, jadi dia bikin Proton Satria Neo. Satria Neo tuh yang kayak dipakai sama Hanif, warnanya kuning, dan dia udah ikut di kejuaraan rally yang Eropa dan Asia Pasifik. Tapi drivernya semua driver top, kayak Chris Atkinson dari Australia, terus juga ada adiknya Colin McRae, Alistair McRae dari Inggris. Itu sebenarnya menurut gue tim oke banget sih. Jadi kualitasnya udah kualitas dunia gitu ya. Apalagi peralinya semua rally yang udah top di WRC, dan timnya itu isinya tuh udah internasional ya. Tapi gue nggak tahu kenapa abis itu programnya udah di stop. Ya walaupun tuh tim negara tetangga, tapi gue juga cukup mendukung karena wah ada juga nih perwakilan tim pabrikan dari Asia Tenggara. Oke, siapa tahu nanti ada tim-tim lagi dari
dari Asia Tenggara yang desainnya di WRC. Tapi yang lebih pengen lagi, doa gue adalah tim Indonesia ada lagi sih di kejuaraan setingkat WRC atau WRC 2. Kayak waktu itu Subanaksa kan misalnya dengan timnya yang ikut WRC 2. Bentar lagi udah mau mulai flag off-nya, peserta lagi pada sesi foto bareng dulu. Abis ini peserta langsung siap-siap buat mulai SS1, 2, dan 3. Mobilnya udah ada di belakang panggungnya. Semoga nggak hujan, soalnya kalau hujan gua akan kesusahan buat nge-shootnya. Dan karena belum terlalu tahu medannya kayak gimana di dalam, pasti kalau hujan bakal tambah repot buat nyari spot yang enak. Kita lihat ya nanti. Good luck ya. Insya Allah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Peserta satu-satu udah naik ke atas buat flag off. Masih ada sisa lagi sebagian lagi ngantri nunggu giliran. Bapain lu. Dalam kira 5, 5, 4, 3, 2, 1, go! Kalau di rally salah satu aturan permainannya menarik adalah di setiap aktivitasnya itu ada pos masuk dan ada pos keluarnya. Jadi gue ibaratinnya itu kalau kayak di aplikasi sosial media atau email, kita ada sign in, ada sign out, ada login, ada log out. Jadi semisalnya sekarang ini peserta baru selesai flag off dan memang mereka setelah itu masuk dulu ke service area, ke pedok tadi sebelum mulai SS1. Nah, tapi sebelum masuk service areanya ini, mereka diharuskan untuk menunggu waktu yang sesuai dengan ketentuan untuk masuk ke dalam pedok tersebut. Jadi yang gua maksud adalah pos ini namanya service in. Di bagian ujung sana ada waktu di mana peserta itu harus menunggu dulu sampai waktu yang ditentukan untuk masuk sudah sesuai. Misalnya mereka akan masuk pukul 15.30. Kalau waktu di sini masih 15.28, berarti harus tunggu dulu. Jadi setelah 15.30 baru mereka boleh masuk. Lewatin pos ini, dicatat waktunya, lalu dari tanda tangan kartunya dan mereka akan kembali lagi ke pedok. Sama nanti pas mau keluar juga kayak gitu. Jadi nggak asal keluar dari service area langsung ke SS, nggak. Mereka akan lewatin posnya dulu, pos untuk service out kalau keluar dari service. Jadi semua aktivitas yang ada di sini menariknya ada check-in-nya, ada check-out-nya. Semua diatur dengan waktu yang sangat presisi sehingga menurut gua nih rally jadi salah satu balap mobil yang membutuhkan ketepatan waktu yang benar-benar akurat. Nggak cuma menit tapi sampai detik-detiknya. Oke sih buat belajar disiplin juga, jadi kita semuanya serba on time gitu. Kita ketemu lagi sama co-driver handal dari Indonesia nih, ada Mas Arjuna. Halo. Kali ini sendiri ya Mas? Iya sendiri. Kayaknya sendiri. Kebetulan Bang Dian nggak bisa datang karena Sanjay yang main. Oke. Jadi Mas Yuna nih satu-satunya perwakilan Indonesia. Kita doain. Semoga lancar nih sampai finish juara. Soalnya kemarin kan nggak finish ya? Nggak finish. Kemarin mobilnya kendala nggak finish. Insya Allah kali ini kelar semua ya, finish semua. Wih, cakep. Oke, kita tengah on the way ke SS. Mata belakang ada kru daripada LMC Racing. Oke, jom kita tengok. Oke, kita udah sampai di start SS1, persis di pinggir jalan. Startnya di sana. Ini juga ada mobil yang baru mau start. Kalau teman-teman sempat lihat yang video waktu rally di Perak, tempatnya beda banget. Kalau di sini terbuka semua, lahannya lebih open, lebih kelihatan jalurnya, walaupun tetap di ujung-ujung sana ada track yang di antara pepohonan. Kalau backlight gue makin hitam, makin nggak kelihatan. Ini sebentar lagi start. Amaran sukan bermotorlah berbahaya. Sama kayak
kayak yang gue bilang tadi, mau kita masuk service area, keluar service area, masuk SS, keluar SS, semua ada proses ngelawatin posnya dan waktu kita harus sesuai dengan yang udah ditentuin. Sekarang 15.40, kita akan segera tahu Hanif masuknya 15 lewat berapa nih. Begitu waktu yang ditentuin udah sesuai, baru dia masuk. Oh, ini dia udah bergerak masuk ke pos TCSS jam 15.41. Jadi waktu TC dia untuk masuk ke dalam SS1 ini adalah 15.41. Sambil beli es jeruk, sambil nonton rally di sebelah tertib. Apa tuh? Mangga. Enggak. Agak pelan tu kan? Ini bukan endos. Mantap. Buka, wih. Lanjut, SS berikutnya. Kalau teman-teman lihat tadi yang gua shoot itu semua yang kendaraan yang front wheel drive, dan emang sebenarnya lebih enak kalau di hairpin gini ya, di tikungan U gitu kita ngelihat antara mobil yang four wheel atau yang rear wheel, tarikan belakang, soalnya dia bisa sliding. Tapi kalau yang front wheel malah agak boring ya, soalnya dia tarikan depan, jadi emang di tikungan gini kurang enak gitu buat dilihat. Oke, hari ini udah selesai 3SS, kita akan kembali lagi ke service area sebelum nanti menjelang maghrib mobil masuk ke parfum di hotel. Penonton mulai rame di pinggiran jalan, kayak besok lebih rame lagi sih, fix. Biasanya kalau hari Minggu pasti lebih rame dari Sabtu, apalagi pas sudah sore. Kadang-kadang kalau orang siang masih suka males nontonnya, nunggu agak sore, agak adem, baru deh full tempatnya. Mau nonton kadang-kadang juga susah. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah, bro. Yes, yes. Debu semua. Debu semua. Aman tapi ya? Aman, tadi langgar ulang. Oh ya? Ya, ulang tegung besar. Expert yang apa? Yang Subaru itu langgar babi. Oh ya? Ada babi? Ada. Sayang. Tangga tapi tak ada rusak. Tak ada rusak. Bumper. Maksudnya aku kaget dah. Kaget. Oh, tak sampai langgar. Bukan. Langgar. 100. Oh, right 3. Aku kaget, aku spun. Udah selesai semua, alhamdulillah. SS1, 2, 3 udah balik lagi ke service park. Sampai di sini semua pesertanya langsung dicek lagi semuanya, didongkrak, rodanya dibuka, dicek kaki-kakinya, semua mesin, sambil juga ngebersihin mobilnya kan. Penuh debu semua habis 3SS tadi. Habis ini ritualnya adalah ke parkour. Simpelnya parkir mobil rally ya, tapi itu adalah zona steril. Jadi kalau mobil udah masuk ke situ, udah nggak boleh disentuh sama sekali lagi. Jadi mobil malam itu akan nginep di parkour. Tapi sebelum ke parkour, ya semua mobilnya dicekin dulu salah satu, karena emang sebelum masuk mereka punya jatah waktu untuk nyegerin lagi mobilnya, nyehatin lagi dan bersihin lagi mobilnya. Kelebihan dari Rally Malaysia menurut gue adalah yang pertama, promotornya itu jadi satu untuk keseluruhan putarannya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu ada 4 putaran, dari putaran 1 sampai putaran 4 itu diselenggarakan oleh promotor yang sama, berbeda dengan Indonesia yang memang beda-beda gitu. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah standarisasi dari kualitas event yang sama rata dari awal putaran 1 sampai putaran final. Untuk peserta juga kalau mau registrasi lebih mudah karena datanya sudah
ada semua, kita berurusan dengan orang yang sama di setiap putarannya, jadi serta pastinya lebih enak juga gitu untuk ngurus masalah pendaftaran. Terus yang kedua yang gue suka adalah kejelasan dari schedule. Jadi di sini dari awal tahun itu udah jelas tahun depan misalnya ada berapa putaran, lokasinya di mana aja, dan tanggalnya tanggal berapa aja. Menurut gue itu penting banget karena misalnya untuk para peserta, mereka mau cari sponsor gitu. Sponsor pasti nanya, kira-kira tahun depan tuh schedule-nya ada berapa putaran, terus di mana aja. Dan itu sangat penting menurut gue. Setidaknya dari pengalaman gue untuk nyari sponsor. Untuk hal schedule tuh cukup jelas, jadi memudahkan juga untuk setiap orang mengatur schedule ya. Mungkin schedule libur atau juga untuk mengatur masalah mencari sponsor seperti yang tadi gue bilang. Kelebihan ketiga menurut gue dari Rally Malaysia adalah untuk hal promosi media dan media sosial. Jadi Rally Malaysia ini dari mulai websitenya itu sangat aktif dan malah ada gitu, karena kalau yang gue lihat tidak semua kejuaraan itu punya websitenya aktif gitu. Jadi dalam situ enak, informasinya jelas dari mulai peserta yang ikut tuh siapa aja. Kita mau cari foto dari tiap peserta lengkap. Jadi tiap selesai event, kalau kalian masuk ke webnya itu, kalian bisa ngelihat video interviewnya seluruh peserta, terus foto peserta lagi action di tiap SS-nya gitu ada. Mau nyari masalah regulasi, peraturan, itu informasinya semua lengkap bisa diakses itu. Belum lagi tambah untuk media sosialnya seperti Facebook itu juga aktif. Jadi komunikasi antara event dengan komunitas ya, tidak ada misinformasi gitu, semuanya bisa tetap terupdate. Dan yang paling oke menurut gue sebenarnya adalah live streaming. Jadi di sini kejuaraannya ada live streaming, bisa ditonton di Facebook. Dan karena Facebook emang pengguna media sosial terbesar, jadi ya pastinya yang nonton juga banyak. Jadi seru aja gitu. Emang kita nggak bisa nonton langsung ke dalam track, tapi kita bisa lihat di Facebook kira-kira siapa yang lagi action di dalam, siapa yang lagi turun. Nah, kalau kelebihan dari Rally Indonesia, yaitu yang pertama adalah untuk masalah tingkat kompetisi. Rally-nya lebih kompetitif dibandingkan di Malaysia. Itu sebenarnya gue lihat dari selama 2 putaran ini gue kesini, dan gue lihat itu dari selisih waktunya antar peserta di Indonesia itu rally lebih rapet. Jadi antar peserta dari peringkat 1, 2, 3 itu jaraknya lebih dekat gitu, hanya beda milisecond atau perbedaan detiknya nggak terlalu jauh gitu. Yang kedua, kelebihan dari Indonesia untuk masalah estetika dan juga performa dari mobilnya emang jauh lebih advance atau jauh lebih canggih dibandingkan di sini. Pertama untuk estetika, kalau misalnya kita ngomong masalah kerapihan mobil, dari mulai apa yang kita bisa lihat dari luarnya, dari bodinya ataupun interiornya, itu Indonesia lebih rapih menurut gue. Nah, yang ketiga, kelebihan Rally Indonesia menurut gue adalah komunitasnya jauh lebih kuat. Untuk setiap putarannya yang ada udah bisa hampir dipastikan lebih rame yang ikut. Mobil yang ikut juga emang lebih bervariasi. Nah, ada satu yang belum gue bahas, yaitu track. Kalau untuk track menurut gue relatif, karena dua-duanya sama-sama seru. Karena kita ya sama-sama di tanah Asia Tenggara, geografisnya tidak terlalu beda. Jadi kurang lebih tracknya itu kebanyakan ya di sekitar perkebunan. Bisa di sawit, bisa di tebu, atau di perkebunan pohon karet. Jadi ya kurang lebih itu sih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau siang makan Malaysia, malamnya makan Thailand. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih, kesannya tiap hari. Telur dadar, tom yum. Kita waktu video juga masak dulu. Cek it. Kita jalan waktu itu. Sampai homestay, udah tinggal mandi nih. Pagi kita akan sarapan dulu, dan pagi ini kita makannya nasi lemak pakai telur ceplok yang bentuknya nggak ceplok banget. Terus ayamnya nggak tahu deh, kayaknya KFC-nya ala sini nih, sama tahu. Tapi udah siap makan. Makan. Oke, gue udah sampai lagi di areal track. Karena masih awal banget, belum ada yang lewat, jadi
gue bisa nonton dari mulai yang kelas yang 4 wheel. Jadi kalau di rally itu secara sederhananya urutannya itu dari mobil yang kelasnya paling atas dulu, lanjut ke kelas yang di bawahnya. Sementara kalau di speed off road bedanya dimulai dari kelas yang paling bawah dulu, ntar makin lama makin siangan tuh udah yang kelas yang paling tingginya. Jadi terbalik kalau untuk urutan. Maybe we can start a bit. We have our YouTube vlogger partner from Indonesia. Say hi to the camera. Hai. Oke, bentar lagi ada yang mau lewat. Ini udah menjelang minggu siang dan kita ada di SS 6. Nah, ini bagian yang gue suka. Mobil semua udah selesai SS, balik masuk service park dan langsung dikeroyok abis sama mekanik buat persiapan ke SS berikutnya. Ini mekaniknya udah pada standby, nggak cuma di pedok sini sih, di pedok lain juga udah pada standby, soalnya bentar lagi mobilnya pada masuk lagi. Begitu jam yang ditentuin ini udah masuk, udah sesuai, mereka akan lewat pos service in di sana. Setelah itu mereka masuk ke pedok dan mulai dikeroyok mobilnya. Beberapa peserta yang nggak finish trouble mobilnya, jadi ditarik balik ke service area. Biar lagi fotoin. Jadi macam mana SS 56? So, time-nya bagus, cuma lebih 10 second lebih. After this, maybe Boleh push lagi ya, 789 ya. Oke. Siapa yang nggak ngerti Hanif ngomong apa? Jadi intinya udah makin adaptasi lagi, udah makin kepegang mobilnya. Waktu SS 123 ya sempat ada beberapa kesalahan, sempat melintir juga. Tapi untuk yang pagi tadi SS 456 itu kan lewat jalur yang sama lagi. Dia udah lebih halus lagi bawahnya, udah belajar dari kesalahan kemarin. Jadi di titik yang kemarin sempat melintir, sempat ada salah ambilnya, dia udah lebih halus lagi, lebih rapih lagi lewat situ. Pas gua tanya SS 789 gimana, bisa dikencengin lagi nggak, dipolin? Dia bilang sih bisa. Oke. Nah, ini adalah refuel zone, area khusus buat ngisi bensin. Karena emang aturan dari rally seperti itu, peserta tuh nggak boleh isi bensinnya pas lagi ada di pedok masing-masingnya. Kalau gue lihat sih emang sebenarnya kayak gini jauh lebih safe ya, lebih aman. Soalnya kalau emang kita yang namanya berurusan sama bahan bakar kan lumayan beresiko kan, resiko kebakaran. Jadi khusus untuk isi bensin seluruh peserta dikumpulin di satu tempat ini yang emang udah lebih siap ya kalau sampai terjadi kenapa-kenapa, karena juga udah disiapin pemadam dan panitia di bagian sini juga udah standby gitu. Selesai semua ke 9 SS. Kalau untuk Hanif akhirnya dia finish juga semuanya, setelah sebelumnya cuma bisa sampai SS 7, sekarang sampai selesai, sampai 9 SS. Udah mulai pada beres, abis itu pulang lagi ke kotanya masing-masing apa ke negaranya masing-masing.
Teh Shinsao satu. Jakarta. 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 Asal dari Bandung. Oh, Bandung. Ya. Jakarta. Daripada 2 jam lah. Bandung, Jakarta 2 jam. Riau jauh. Ya, Pak Pertanian lah. Ya, betul. Riau dengan Malke. Oke. Lepas ni balik ke terus KL lepas tu. Ya, esok balik Jakarta. Nih, ada religi datang ke sini. Bisa balik. Berapa, Bang? Oke, saya. Mantap, porsinya banyak banget. Gula semua. Makan siang terakhir minggu siang ke sore. Chicken rice. Dan juga di tempat yang kedua, Nawi. Kita persilakan Datuk Muhammad Adil Fuad bersama dengan Muhammad Rafidi Wahyuki. Tiga dalam kategori P12 pemenangnya. Wih, alhamdulillah. P10 third, novice second. Yang penting semua finish. Satunya nggak ada. So bro, alhamdulillah finish semua SS ya. Alhamdulillah, syukur. Thanks JJ ya. Sama-sama. Daripada di Kuala Lumpur sampai Perlis, lagi kita pulang ke Kuala Lumpur balik lagi 7 jam. Oh, lagi 7 jam. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Alhamdulillah masih dapat rezeki, diberi pekerjaan untuk berangkat ke Malaysia sambil juga bikin video ini. Semoga videonya berkenan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Insya Allah berikutnya bisa jalan-jalan lagi tempat lain sambil melihat balap yang ada di tempat lainnya lagi. Oke, jangan lupa subscribe, terus juga komen, like, dan share video ini. Kita akan segera berjumpa lagi di The Car Vlog yang berikutnya. Oke, assalamualaikum. Dadah. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide. Water slide. Ada yang kelupaan, kalau teman-teman ingat salah satu makanan paling gue suka sepanjang masa adalah KFC Malaysia. Dan akhirnya sebelum pulang ke Indonesia gue makan dulu karena dari kemarin di perbatasan Malaysia Thailand tuh gak ada sama sekali KFC kan di daerah perkampungan, jadi baru sekarang di bandara. Ayamnya sama kayak di Indonesia juga, ada yang original, ada yang crispy. Terus nih nggak tahu tadi ada kayak chicken ball apa menu baru sih, gue iseng aja nyoba. Tapi ini dia yang juaranya, Easy Wages. Tapi yang juaranya itu, yang nomor satunya, kenapa gue suka KFC Malaysia? Karena ayamnya gue cocolin ke keju, jadi bukan sambal.